Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika kelas 9. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara merasionalkan bentuk akar. Nah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya para siswa untuk cuci tangan terlebih dahulu, kemudian jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe, like, dan juga bunyikan lonceng notifikasi agar selalu mendapat pemberitahuan dari update-update video pembelajaran terbaru. Nah, sebelum kita belajar mengenai cara untuk merasionalkan bentuk akar, kita ingat sekilas tentang sifat perkalian aljabar. Ada satu sifat perkalian aljabar yang sangat penting untuk materi kali ini, yaitu seperti ini. Ketika kita punya A plus B dikalikan A min B, nah kalau cara biasanya itu kan depan kali depan ditambah depan kali belakang, ditambah belakang kali depan, ditambah belakang kali belakang. Seperti itu cara mengalihkannya. Tapi untuk lebih mempercepatnya, kita bisa dapatkan A plus B dikalikan A min B akan sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Atau depan kuadrat dikurangi belakang kuadrat. Contohnya, ya, ketika kita punya 14 ditambah 5 dikalikan 14 dikurangi 5, itu bisa langsung kita cari dari 14 kuadrat dikurangi 5 kuadrat atau depan kuadrat dikurangi belakang kuadrat. Nih ya, depannya 14, belakangnya 5. Maka 14 kuadrat itu 196 dikurangi 5 kuadrat itu 25, hasilnya adalah 171. Nah, mungkin kalau keduanya bilangan bulat seperti ini tidak begitu berefek ya ketika menggunakan sifat tersebut. Tapi kalau kita sudah melibatkan bentuk akar itu akan lebih cepat. Itu akan membantu, sifat ini akan membantu kita mempercepat mengerjakan soal. Misal 3 ditambah akar 2 dikalikan 3 dikurangi akar 2. Ingat, depan kuadrat dikurangi belakang kuadrat. Nah, depan kuadratnya berarti 3 kuadrat dikurangi akar 2 kuadrat. Kemudian 3 kuadrat itu 9, akar 2 dikuadratkan, ya tinggal kita hilangkan akarnya saja. Atau 2, 9 dikurangi 2 berapa? 7. Contoh selanjutnya, nah ini lebih terlihat lagi kemudahannya ya. Akar 5 ditambah akar 2 dikalikan akar 5 dikurangi akar 2. Nah, depan kuadrat dikurangi belakang kuadrat, tinggal kita hilangkan saja akarnya. Berarti 5 dikurangi 2. 5 dikurangi 2 berapa? Ya 3, kayak gitu. Nah, sifat perkalian aljabar ini akan sangat membantu kita untuk menyelesaikan ataupun juga merasionalkan bentuk akar. Nah, sebenarnya bentuk akar yang belum rasional itu yang seperti apa? Yang pertama ada seperti ini. Bentuknya berbentuk pecahan ya, A per akar B. A per akar B, di mana A itu adalah bilangan real, kemudian A juga tidak boleh sama dengan 0, dan B-nya itu elemen bilangan real positif, harus yang positif ya. Kenapa? Karena ketika B-nya itu 0 atau negatif, maka yang ada di dalam akar ini 0 atau negatif. Kalau 0 berarti dia kan tidak terdefinisi karena penyebutnya 0. Kalau negatif berarti dia tidak terdefinisi juga. Kenapa? Karena akar negatif itu adalah imajiner, dia tidak rasional. Belum kita pelajari di materi SMP ini. Kemudian yang kedua, A per B akar C. Ini bentuk akar yang juga belum rasional. Kemudian ada seperti ini, A per B plus akar C. Ini syaratnya ya. Kemudian ada A per B, A per akar B ditambah akar C. Nah, sebenarnya bentuk akar yang belum rasional itu yang seperti apa? Bentuk akar yang belum rasional itu yang memiliki penyebut yang masih memuat bentuk akar. Jadi, merasionalkan bentuk akar itu tujuannya adalah membuat penyebut berarti yang bawah ya, itu tidak memuat bentuk akar. Tapi, ingat, tidak boleh mengubah nilainya. Bagaimana caranya? Akan kita pelajari satu persatu. Dari yang pertama ini ya. Ya, nih. A per akar B dengan syarat seperti ini. Contoh yang pertama. Nah, kita punya bentuk akar seperti ini 3 per akar 5. Penyebutnya masih memuat bentuk akar. Bagaimana kita merasionalkannya? Nah, 3 per akar 5 itu kita kalikan 1. Ingat, bilangan 1 merupakan identitas pada operasi perkalian. Artinya, sebarang bilangan dikalikan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Berapapun kalau dikalikan 1 ya tetap 10 kalikan 1 ya 10.
50 kalikan 1 ya 50, dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya ketika dikalikan 1 itu hasilnya tetap. Nah, tapi di sini satunya itu tidak sembarangan satu kayak gini. Kita milihnya gimana? Milih yang membantu kita untuk merasionalkan bentuk akar ini, atau yang membuat penyebutnya tidak lagi memiliki bentuk akar, yaitu satunya kita ubah menjadi akar 5 per akar 5. Dari mana akar 5 ini? Dilihat saja dari penyebutnya. Penyebutnya memuat akar 5. Maka akar 5 dibagi akar 5 berapa? 1. Berarti ini sama saja kita kalikan 1 sebenarnya. Nah, dengan demikian itu tidak akan mengubah nilai karena dikalikan 1. Nah, sekarang kita kalikan. 3 dikalikan akar 5. Berarti 3 akar 5. Yang bawah akar 5 dikalikan akar 5 atau akar 5 kuadrat berapa? 5. Nah, kalau kita perhatikan di sini sudah 3 akar 5 per 5. Apakah penyebutnya masih memuat bentuk akar? Tidak, berarti ini sudah rasional. Atau bisa dituliskan juga seperti ini. Ya, jadi akarnya kita tulis di belakang ya. 3 per 5 akar 5. Ini sama, nilainya sama. Seperti ini boleh, seperti ini juga boleh. Kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh yang kedua. Ada seperti ini. Nah, sekarang pembilangnya bentuk akar, penyebutnya juga memuat bentuk akar. Sama sebenarnya, kita kalikan 1. Nah, satunya itu milih saja. Akar 7 per akar 7. Kenapa? Karena kita fokus saja ke penyebutnya. Penyebutnya di sini akar 7. Tidak perlu kita perhatikan pembilangnya. Jadi penyebutnya aja akar 7. Berarti sini juga akar 7 per akar 7. Nah, kalau kita kalikan, akar 3 dikalikan akar 7. 3 kalikan 7 berapa? 21. Akar 7 dikalikan akar 7, tinggal kita hilangkan akarnya, 7. Berarti sama aja akar 21 per 7. Kalau dilihat, apakah ini sudah rasional? Sudah. Kenapa? Karena penyebutnya sudah tidak lagi memuat bentuk akar. Atau juga bisa ditulis seperti ini. Akar 21-nya kita taruh belakang, kemudian pembilangnya diganti 1. Jadi 1 per 7 akar 21. Ini nilainya sama. Nah, karena di depan akar ini tidak ada angkanya, itu berarti sebenarnya ada 1 ya, tapi tidak ditulis. Ya, kita lanjut ke bentuk yang kedua, yang A per B akar C. Contohnya kayak gini. 8 per 5 akar 3. Sama sebenarnya, prinsipnya adalah sama, kita kalikan 1. Namun satunya itu milihnya gimana? Perhatikan aja penyebutnya. Ini 5 akar 3. Kita tidak perlu mengandikan 5 akar 3 per 5 akar 3. Sebenarnya bisa aja sih, cuman itu akan membuat bilangannya semakin besar. Kita fokus ke akarnya saja. Di sini ada akar 3, berarti kita kalikan akar 3 per akar 3. Ya udah, kita kalikan. 8 kali akar 3, 8 akar 3. 5 akar 3 dikali akar 3, berarti akar 3 kalikan akar 3 jadi 3 di sini. Kemudian 5-nya tetap, berarti 5 dikali 3. Berapa 5 dikali 3? 15. Kalau kita perhatikan 8 akar 3 per 15, apakah ini sudah rasional? Sudah. Kenapa? Karena penyebutnya sudah tidak lagi memuat bentuk akar. Atau bisa ditulis seperti ini, akar 3-nya kita taruh belakang, 8 per 15 akar 3. Nah, bentuk 1 dan bentuk 2. Kemudian bentuk 3 melibatkan operasi penjumlahan atau pengurangan juga enggak masalah sebenarnya. Bentuknya A per B plus akar C. Contohnya, contoh yang pertama ya, 6 dibagi 4 dikurangi akar 2. Ini juga prinsipnya sama, dikalikan 1, cuman berbeda dengan tadi. Kita satunya ini bukan akar 2 per akar 2, tapi satunya adalah 4 plus akar 2 dibagi 4 plus akar 2. Dari mana kita dapatkan ini? 4 plus akar 2. 4 plus akar 2 itu adalah sekawan dari 4 dikurangi akar 2. Atau sekawan dari penyebut. Ingat ya, sekawan dari penyebut. Kita tidak memperhatikan pembilang. Kenapa? Karena merasionalkan bentuk akar itu tujuannya adalah menghilangkan bentuk akar dari penyebut. Nah, sekarang kita kalikan. Nah, yang pembilang kita tulis seperti ini dulu, 6 dikali 4 plus akar 2. Kemudian penyebutnya, ini kan bentuknya sama nih. Kalau sekarang A min B
dikalikan A plus B. 4 dikurangi akar 2 dikali 4 plus akar 2. Kita gunakan sifat yang tadi di awal video sudah kita ingat, bahwasanya kalau bentuknya seperti ini tinggal kita depan kuadrat dikurangi belakang kuadrat. Depan kuadrat 4 kuadrat berapa? 16. Belakang kuadrat akar 2 kuadrat berapa? 2. Berarti 16 dikurangi 2. Atau kita dapatkan seperti ini. 4 dikali 4 plus akar 2 dibagi 14. Nah, sebenarnya kalau dilihat, ini tuh sudah rasional. Dilihat dari mana? Dari penyebutnya, sudah tidak memiliki bentuk akar. Akan tetapi ini belum merupakan bentuk yang paling sederhana. Kita sederhanakan. Di sini ada 6 dan 14. Sama-sama bisa kita bagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3, 14 dibagi 2 hasilnya 7. Berarti kita bisa tulis seperti ini. 3 dikali 4 plus akar 2 per 7. Kemudian ini bisa kita kalikan atau seperti ini juga tidak masalah. Kalau kita kalikan berarti 3 kalikan 4, 12, 3 kalikan akar 2, 3 akar 2 per 7. Seperti ini juga tidak masalah. Yang penting sudah bisa merasionalkan bentuk akarnya. Tujuannya adalah penyebutnya tidak lagi memiliki bentuk akar. Lanjut, contoh yang kedua. Nah, kalau bentuknya seperti ini agak panjang sedikit dibandingkan yang contoh satu tadi. Sama, kita kalikan sekawannya. Sekawan dari siapa? Penyebut. Penyebutnya ini 3 plus akar 5, berarti sekawannya 3 dikurangi akar 5. Ini ya, sama. Ini dikalikan 1 sebenarnya intinya. Kemudian kita kalikan pembilangnya. 1 dikurangi akar 5 dikali 3 dikurangi akar 5 per penyebutnya. Ini bentuknya A plus B dikalikan A min B, atau depan kuadrat dikurangi belakang kuadrat. Depan kuadrat 3 kuadrat 9, akar 5 kuadrat 5, berarti 9 dikurangi 5. Nah, yang atas sekarang, pembilangnya sekarang kita kalikan. Depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Ya, dan hasilnya seperti ini. 1 dikali 3, 3 negatif akar 5. Maaf, 1 dikali negatif akar 5, negatif akar 5, negatif akar 5 kali 3. Ini. Nah, kemudian yang bisa kita operasikan hanya yang sejenis. 3 bisa ditambahkan dengan 5. Kemudian negatif akar 5 dikurangi 3 akar 5. Hasilnya seperti ini. 3 ditambah 5 8. Negatif 1 dikurangi 3. Berarti negatif 4 akar 5. Akar 5-nya jangan sampai lupa. Nah, kalau dilihat, ini sudah rasional. Namun belum merupakan bentuk yang paling sederhana. Kalau dilihat pembilangnya ini sama-sama memiliki faktor 4. Berarti bisa kita keluarkan seperti ini. Nah, 4 dikali 2 dikurangi akar 5. Kalau kita kembalikan, dikalikan ke dalam sama dengan yang ini. 4 dikali 2 jadi 8. 4 dikalikan negatif akar 5 jadi negatif 4 akar 5. Nah, kalau kita lihat ini bisa disederhanakan antara pembilang dan penyebut. Nah, sama-sama punya 4. 4 dibagi 4, 1. Berarti hasilnya 2 dikurangi akar 5. Sebenarnya seperti ini saja itu sudah rasional. Hanya saja belum sederhana. Kalau para siswa ini menemui soal pilihan ganda, biasanya yang ada pada pilihan jawaban yang ini. Walaupun seperti ini nilainya sama saja. Tapi tidak ada di pilihan kayak gitu. Nah, sekarang bentuk yang terakhir. A dibagi akar B plus akar C. Contohnya seperti ini. 4 dibagi akar 7 dikurangi akar 11. Sama prinsipnya, kita kalikan 1, tapi satunya adalah sekawan dari penyebut. Nah, 4 per akar 7 dikurangi akar 11 ini dikalikan akar 7 plus akar 11 dibagi akar 7 plus akar 11. Ini yang belakang di sini kan 1 sebenarnya. Dari tadi seperti itu, dikalikan 1 terus. Karena ketika dikalikan 1 tidak mengubah nilai. Nah, sekarang pembilangnya kita kalikan dulu. Ditulis seperti ini dulu, tidak perlu dikalikan ke dalam kurung. Kemudian yang bawah, akar 7 dikurangi akar 11 kali akar 7 ditambah akar 11. A min B dikali A plus B. Berarti tinggal depan kuadrat dikurangi belakang kuadrat. Akar 7 kuadrat 7, akar 11 kuadrat 11. Berarti 7 dikurangi 11.
Atau 7 dikurangi 11 itu adalah negatif 4. Nah, kalau dilihat ini pembilang dan penyebutnya ada yang bisa disederhanakan. Misal kalau nggak ada yang bisa disederhanakan, ya udah ini dikalikan. Tapi karena ini bisa disederhanakan, kita sederhanakan dulu. Ada 4, ini ya sudah rasional juga, namun belum bentuk yang paling sederhananya. Ada 4 dan ada negatif 4. Kalau kita sederhanakan, 4 dibagi negatif 4 itu berapa? Negatif 1. Nah, negatif 1 di depan sini tidak perlu ditulis angka satunya. Cukup seperti ini. Atau juga bisa kita kalikan ke dalam kurung. Negatif dikalikan akar 7 berarti negatif akar 7. Negatif dikalikan positif akar 11 berarti negatif akar 11. Seperti ini boleh, seperti ini juga boleh. Bahkan seperti ini pun sudah rasional. Hanya saja belum bentuk paling sederhana. Nah, itu tadi contoh-contoh cara merasionalkan bentuk akar. Sekarang kita masuk ke kesimpulan dari video pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, ketika ada bentuk A dibagi akar B, cara merasionalkannya adalah dikali akar B per akar B. Kemudian, kalau bentuk yang kedua, ada A dibagi B akar C. Cara merasionalkannya adalah dikalikan akar C per akar C. Selanjutnya, kalau ada bentuk A per B plus akar C, berarti cara merasionalkannya adalah B dikalikan B dikurangi akar C per B dikurangi akar C, atau sekawan dari penyebut. Yang terakhir, ketika ada A per B, akar B plus akar C, kita kalikan juga dengan sekawan dari penyebut. Ini satu semua ya pengalinya. Ini satu, ini satu, ini satu, yang ini juga satu. Namun satunya ya kita milih yang seperti apa? Milih yang menguntungkan tentunya. Seperti itu. Yang membuat penyebutnya sudah tidak lagi memuat bentuk akar. Nah, demikian untuk pembelajaran hari ini. Apabila dari video tadi dirasa bagi siswa sekalian itu ada yang penting, ya silahkan dicatat di buku catatan masing-masing. Tetap semangat belajar dan tetap stay home, stay safe, and stay healthy. Sampai jumpa di video pembelajaran matematika selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.